Oke guys, kembali lagi bersama saya Sandy. Oke ya, kali ini Sandy kembali lagi dengan video unboxing. Dan kali ini udah disiapin emang untuk Rubik gitu ya. Jadi yang minggu lalu Sandy kan unboxingnya bukan Rubik nih. Nah minggu ini balik lagi ke Rubik's Cube. Oke. Nah jadi ini di sini Sandy udah punya Rubik yang spesial banget. Sebetulnya ini kenapa spesial? Karena dia ini adalah sub brand dari salah satu flagship. Jadi flagship itu adalah yang paling mahal bisa dibilang kayak gitu ya. Kayak misalnya kalau di HP itu Samsung, Xiaomi, iPhone. Nah itu kan mereka punya yang flagship tuh, dan ada yang budget phone-nya. Kecuali iPhone sih, iPhone ada tapi nggak terlalu ini. Anyway, nah ini dia sub-brandnya dari Gun gitu ya. Jadi Gun ini adalah Rubik yang bisa dibilang paling mahal ya sedunia saat ini ya. Dan mereka bikin Rubik versi murahnya, budget cube-nya, yaitu dengan judul Monster Go ini gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan Rubik baru sih gitu, cuman ya Rubiknya udah cukup lama juga. Tapi emang Sandy baru sempat review sekarang gitu ya. Karena memang menurut Sandy ini salah satu Rubik yang cukup oke gitu ya untuk budget cube. Sandy sering banget nih dapat pertanyaan gitu ya, Kak, Rubik yang di bawah 200.000 yang magnetik apa yang enak ya? Nah Sandy sih saranin ini Monster Go ini gitu ya. Kenapa? Karena emang bener-bener Sandy udah sempat nyoba gitu ya. Ya jadi ketahuan dong kalau ini bukan first impression gitu ya. Nah sudah sempat coba sepintas aja gitu ya, dan emang bener-bener kayak ini kayak Gun gitu tapi versi murahnya gitu. Jadi memang bisa dibilang ya Gun yang magnetik tapi murah gitu. Nah ini sambil dibuka aja, dia emang logonya itu logo baru gitu ya. Logonya emang unik lah, bukan logonya Gun lagi ya, logo seperti ini gitu. Dan langsung aja deh kita buka aja. Ini plastiknya pun juga beda gitu ya. Kalau Gun kan biasanya ya pakai kotak gitu. Oke langsung aja Sandy coba. Oke ini cukup gummy ya kalau Sandy bilang ya, jadi agak jelly gitu rasanya kayak tengahnya itu, dan dia smooth banget, nggak ada feel nggak ada feel sandy-nya, nggak ada feel berpasirnya, smooth sekali gitu ya. Memang dia nggak kasar, terus beneran enak banget sih, beneran Yahut. Dan dia juga nggak terlalu berat gitu ya, maksudnya bobotnya. Terus putarannya pun juga cukup ringan. Dan memang yang pasti ini untuk harga di bawah 200.000 ini sangat patut untuk dipertimbangkan gitu ya. Nah memang out of the box ini luarnya tuh kayak licin gitu loh, kayak banyak pelumasnya. Jadi memang lengket banget. Nah dia untuk senternya dia pakai primary gitu ya. Tapi yang lainnya udah sesuai dengan stikernya masing-masing, sesuai dengan plastiknya masing-masing. Mungkin itu juga yang bikin jadi murah gitu ya, karena biasanya Gun mostly pakai part yang primary. Jadi dia dengan part yang primary itu somehow lebih enak. Tapi ini juga udah enak banget sih menurutku. Nah, di sini coba kita tes untuk cutting cornernya gitu ya. Malah multi sloping. Oke, kita tes untuk cutting cornernya. Ini sih mantap banget ya. Kalau Sandy bilang reverse cutting cornernya pun memang nggak terlalu bagus bisa dibilangnya. Ya oke lah, maksudnya nggak yang mungkin juga sih, bukan yang nggak terlalu bagus ya, tadi mungkin lagi nyangkut aja. Ini bagus banget sih menurutku. Ya mungkin masih belum terbiasa aja. Dia ukurannya pun juga agak kecil ya teman-teman ya. Jadi memang bukan yang bukan yang gede gitu. Kayaknya sih dia 54 mm deh. Nah ini yang ini Gun 354. Oh enggak sih, ini Gun 354 lebih kecil ternyata. Ini Gun ini Gun X. Ya kira-kira 56 lah ya. Ini Gun X yang 356. Nah dibandingin sama Gun X dan Gun 354 ya, ini sebetulnya agak mirip sama Gun XS, antara Gun XS dan Gun X lah, mirip-mirip gitu. Kalau Gun XS itu kan jadi permukaan ini ternyata frosted juga ya, sedangkan yang ini kan dia lebih glossy gitu. Nah, ini agak frosted.
Ya biasanya sih frosted ini cuman coating gitu sih teman-teman ya. Jadi sering banget Sandy nemu frosted, terus ternyata setelah dipakai beberapa kali gitu ya, beberapa waktu overtime secara terus menerus gitu ya, nanti terus lama-lama jadi kayak gini juga. Bahkan pernah lihat juga yang GUN 251 itu kan juga frosted sekali ya teman-teman ya. Nah itu pernah lihat salah satu cuber gitu, dia langsung dibikin jadi glossy karena emang jadi licin kan kalau frosted gitu. Jadi memang mungkin beberapa orang nggak terlalu cocok ya dengan yang frosted kayak gini. Tapi anyway, ya ini dengan dipakai terus sih lama-lama pasti jadi kebiasa ya kalau bisa dibilang ya. Tapi saya juga kayak belum terlalu terbiasa dengan ini. Cuman tetap aja ini sih enak banget gitu ya. Dan magnetnya pun juga cukup kuat tapi nggak lebay kuatnya gitu ya. Mirip-mirip sama GUN X ini sih sebetulnya. Nah, sama GUN 354 emang lebih kecil GUN 354 itu ya. Dan ini pun juga karena udah lebih kecil, jadi lebih ya mungkin lebih enak untuk beberapa orang yang GUN 354. Tapi dari sisi harga sekali lagi ini tuh bisa dapat ini banyak. GUN X atau GUN 354 bisa dapat Monster Go yang banyak. Jadi teman-teman kalau memang cari yang budget cube, tapi maksudnya budget cube agak bagusan lah gitu ya, nggak yang murah-murah banget, ini bisa jadi pertimbangan. Benar-benar bagus banget untuk dimainkan gitu. Dan ini memang ada beberapa versi juga, ada yang magnetic, ada yang non magnetic. Terus dia juga bikin ada yang kayak speed cube gitu, kayak cuman buat F2L-nya aja bahkan. Terus ada yang versi rainbow, versi macem-macem lah gitu ya. Nah jadi memang aku juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba GUN ngeluarin kayak gitu. Yang pasti sih itu inovasi baru gitu ya buat di dunia Rubik, karena kan memang yang manufaktur yang cukup terkenal tuh jarang sih ngeluarin yang kayak gitu yang aneh-aneh. Maksudnya untuk bentuk 3x3 tapi aneh lah kayak warnanya gitu. Ya mungkin Moyo atau Ci ada, tapi kan gimana ya, aku nggak nyangka aja GUN ternyata bisa mengeluarin barang seperti itu, barang seperti ini gitu. Nah, yang pasti ini sekali lagi untuk price point dengan harga di bawah 200.000 sangat worth banget. Saya disarankan untuk beli. Dan kalau emang teman-teman maksudnya kan kadang budgetnya cuma 100.000 ya, kalau 100.000 mungkin beli yang lain gitu. Tapi kalau cuma 100.000 saya saranin tabung dikit lah. Nabung dikit biar dapat ini, karena ini benar worth banget gitu. Sekali lagi ini enak banget sih. Mungkin kalau mungkin agak kelicinan dikit ya, karena masih out of the box gitu. Cuman yang pasti benar-benar recommended banget. Nah kalau dibandingkan dengan GUN 354, emang GUN 354 ini kan lebih kecil ya, tapi magnetnya hampir sama gitu ya. Mungkin ini lebih ringan sedikit dibandingkan dengan GUN 354. Saya agak bingung sih karena GUN 354 ini memang pelumasnya agak berat gitu. Nah kalau GUN X ini aku pakai yang warna putih ya ternyata ya, putih ya, kan bisa diganti-gantikan ya GUN X ini kalau nggak salah. Nah ini magnetnya sih lumayan, lebih clicky yang ini sih ternyata ya dia. Nah tapi ini meskipun jadi memang magnetnya cukup kuat, cuman cukup ringan gitu. Maksudnya gimana ya, cukup ringan tapi tetap kerasa. Dan sedangkan kalau ini lebih kuat gitu, lebih kuat tapi juga cukup ringan sih putarannya gitu ya. Ini lebih smooth, lebih bener-bener kayak kayak ringan sih gitu. Jadi aku bilang sih ini mirip banget sama GUN XS, karena aku pernah nyobain GUN XS meskipun nggak punya gitu ya. Dan bisa dibilang ya ini mirip sama GUN XS tapi versi murahnya gitu. Cuman mungkin bedanya sama GUN XS dari sisi bobotnya juga. Ini bobotnya memang agak berat gitu ya. Ambil aku buat timbangan. Nah jadi kalau kita lihat, oke teman-teman bisa lihat ini 84,6 gram ya. Nah sedangkan kalau misalnya kita cek yang GUN 354 aja ini lebih ringan gitu, 81,5. Nah terus yang GUN X kita lihat 80,03. Jadi sebetulnya GUN X ini memang yang bikin GUN itu mahal juga salah satunya ringannya gitu, karena dia memang dengan bobot yang ringan tapi tetap stabil, tetap bisa putranya kencang gitu. Nah mungkin beberapa orang nggak butuh nih bobot ringannya, sehingga GUN bikin yang dia versi murahnya. Jadi kayak ya
ya udahlah gue ilangin lah ringannya, kan lu cuma butuh enaknya doang kan, kayak gitu kasarannya kayak gitu ya. Jadi apa namanya kan akhirnya bikin Rubik yang emang dia fokusnya ke bukan semuanya gitu ya. Jadi memang benar-benar beberapa poin aja nih yang dipentingin sama GAN gitu. Jadi kalau dulu mungkin ini benar-benar semua yang dipikirin dari bobotnya, puterannya, gininya, gitunya gitu. Jadi sekarang ini apa namanya, cuman ya udah sih, yang penting enak mekanismenya kayak gitu. Karena kalau teman-teman ya di sini nih GAN yang biasanya dia tadi yang aku bilang innernya itu primary rata-rata. Ini kan juga nih primary, sampai kotor banget ya. Nah, sedangkan yang ini itu dia bukan primary tapi langsung ke warnanya gitu. Dan ini pun dia juga pakai honeycomb sih sebetulnya. Pakai honeycomb, jadi ini memang benar-benar mirip banget sama GAN yang pada umumnya gitu. Cuman memang dia banyak fitur yang nggak ada di sini, kayak tadi bobot yang ringan, kemudian primary dan sebagainya macam. Ini susah juga ya mau nyoba buka dalamnya, ternyata nggak gampang. Ini sampai mengkilat tangannya, jadi memang benar-benar loopnya itu cukup banyak gitu. Ya biasalah kalau dari pabrikan memang biasanya overloop. Ya anyway, ini ternyata pakai kayak gini, ini semacam gas juga sih setauku. Jadi dia kita harus tetap pakai gasnya GAN gitu kalau mau nyeting, kalau nggak salah. Mungkin nanti teman-teman bisa ngoreksi aku ya, tapi kita nggak dikasih settingannya gitu. Jadi emang agak susah juga gitu untuk nyeting ini, tapi tanpa punya GAN yang sebelumnya. Oh ini bisa sih sebetulnya, tapi aku nanti jadi nggak enak dong. Kan mungkin susah kali ya kalau di setting manual kayak gini ya. Lebih enak kalau punya yang GAN emang langsung gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu bisa komen gitu ya, karena saya ini sebelumnya juga belum pernah pakai ini gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu nanti boleh komen, bisa apa namanya, ngasih tahu teman-teman yang lain juga. Oke, nah ini linknya sudah ada untuk produk ini, linknya ada di bawah gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja di link di deskripsi gitu ya untuk belinya di mana. Nah yang pasti sekali lagi ini kalau saya direkomendasikan banget karena ya emang enak. Ya kalau mungkin teman-teman nih mau MBLD gitu ya, tapi nggak multiple blindfold gitu kan, terus wah tapi maunya yang magnetic gitu dan mau yang enak, ini bisa jadi salah satu rekomendasi Sandy gitu. Dan ini menurutku emang salah satu cube yang enak juga sih gitu teman-teman. Oke. Teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan boleh silahkan langsung aja di komen di bawah. Kalau misalnya mau punya request video apa juga langsung komen aja, nggak masalah gitu ya, nanti biar Sandy buatkan videonya. Kalau memang menurut Sandy request teman-teman ini cukup oke gitu ya. Dan yang pasti, jadi kalau misalnya nih disuruh milih ini, Sandy sih masih milih GAN X ya, atau GAN XS sebetulnya. Tapi kalau dari sisi harga jelas ini cukup worth gitu, dengan harga di bawah 200.000 dan ini harganya di bawah 500.000 kan, di atas 500.000 bahkan 700 sampai 800.000, ada yang jual 900.000 dan sebagainya macamnya gitu. Jadi memang apa namanya, kalau buat multiple blindfold ini cukup enak lah seperti itu. Oke, teman-teman, gitu dulu dari Sandy kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. Okay, thank you.